Shalom dan selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan dan Doa untuk edisi 21 Januari 2022. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena kami percaya pemeliharaanmu dan pertolonganmu. Engkau Allah kami. Dan daripadamulah kami terus mengharapkan firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati dan tolonglah hamba-Mu ini. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk memahami dan memelihara firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan untuk hari ini saya ambil dari kitab Roma, pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan berbunyi, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing." Amin. Demikian bacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema hari ini berpikir begitu rupa. Hidup ini sesungguhnya sederhana, simple. Yang membuat rumit adalah pikiran kita sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada begitu banyak orang yang hidup hancur dan tidak terkendali lagi oleh karena cara berpikirnya yang sempit atau negatif. Dalam bacaan kita hari ini, Rasul Paulus menasihati agar setiap orang yang telah beroleh kemurahan dari Allah, yakni telah dibenarkan dan telah ditebus, agar mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan? Rasul Paulus mengatakan, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri. Setiap orang tentunya pernah terjebak dalam kondisi terlalu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari kemampuan yang dimilikinya. Mau ini, mau itu. Manusia seakan tidak pernah merasa puas. Manusia selalu berpikir kalau bisa mendapatkan semuanya, kadang menjadi serakah. Namun ketika tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan, maka hal itu kemungkinan besar akan membuatnya kecewa dan bisa saja sampai ke tingkat depresi atau stres. Jika hal itu terjadi, maka akan mempengaruhi keadaan atau kondisi dari anggota tubuh, bahkan organ tubuh lainnya. Tubuh akan memproduksi hormon-hormon beracun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 3 mengatakan berpikirlah begitu rupa. Itulah yang harus kita lakukan. Tuhan mengaruniakan kepada kita talenta, kemampuan agar kita saling melengkapi. Berpikirlah untuk kebaikan bersama. Sebab kita hidup tidak sendiri. Menata cara berpikir itu sangatlah penting. Sebab dengan demikian kita pun akan dimampukan untuk dapat melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah sebagai tanda ibadah kita,
yang sejati. Jadikanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Amin. Mari berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan kepadamu atas firman-Mu yang boleh kami dengar, agar kami berpikir begitu rupa dan menjadikan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Engkau terus memberkati jemaat, sahabat-sahabat yang mengikuti renungan dan doa ini, agar tetap sehat dan menikmati berkat-berkat Tuhan, baik itu berkat rohani, berkat jasmani, pertambahan usia, dan masing-masing mengucap syukur hanya kepada Tuhan saja. Dan kami berdoa untuk pergumulan Bapak Petrus Mangedong bersama dengan Bapak Martin Mangedong di sektor 8 dan sektor 6. Berduka cita karena ayah mereka yang sempat sakit pendarahan di kepala telah Tuhan panggil, dan keluarga telah melihat itu sebagai cara Tuhan yang terbaik. Kiranya kekuatan dan penghiburan Tuhan terus karuniakan kepada anak-anak, cucu, bahkan jemaat. Engkau juga telah melindungi dan menolong Ibu Yakolina Tandionga yang pada tanggal 17 yang lalu mengalami kecelakaan dan kondisinya mulai membaik dan bisa masuk kerja hari ini. Tuhan berkati dan lindungi dia, jauhkan dari mara bahaya. Engkau terus memberkati jemaat dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam usaha. Berkati pula mereka dalam keluarga, agar mereka terus hidup dalam damai seorang dengan yang lain dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Engkau berkati kegiatan jemaat untuk hari ini, pembinaan majelis gereja untuk materi manajemen ibadah dan liturgi. Tuhan berkati agar kami boleh mengikutinya dan terus diperlengkapi untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Lindungi kami sepanjang hari ini, baik jemaat maupun sahabat-sahabat yang mengikuti renungan dan doa ini. Dan Tuhan selalu melindungi kami dari mara bahaya, dari orang jahat, dari kuasa kegelapan, dan juga dari virus corona. Tuhan, mohon ampun atas dosa kami, dan terimalah doa kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan dan doa. Sehat selalu sahabat-sahabat dan jemaat yang mengikuti renungan dan doa ini. Percayalah, Tuhan Yesus sayang kita semua.